2, 3, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana Malida Putri. Ikut saya yuk menelusuri suatu daerah. Let's go. Ada yang tahu nggak aku lagi di mana? Sekarang aku berada di Desa Air Molek. Air Molek. Kalian pasti penasaran dong, Desa Air Molek itu asal-usulnya seperti apa sih? Sejarahnya juga, dan kenapa Air Molek itu disebut dengan Desa Air Molek? Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan memberitahu dulu nih, letak Air Molek itu di mana sih? Desa Air Molek yaitu berada di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tentunya di negara Indonesia. Nah, sesuai dengan janji saya yang tadi, setelah saya menjelaskan di mana sih letak Air Molek itu, saya akan menjelaskan nih asal-usul nama Air Molek itu seperti apa dan sejarah berdirinya Desa Air Molek. Biar nggak bosan, ikut saya yuk menelusuri Desa Air Molek. Asal-muasal negeri Air Molek dibuka oleh kakek buyut seniman senior panggung Datuk Jantan atau Toktan Riau, Alhaj Aris Abeba. Air Molek dulunya adalah hutan raya tak berpenghuni, tak seorang pun dari masyarakat Indragiri yang berani membuka lahan di Air Molek karena dianggap angker dan diduga sebagai istana orang Budian atau perkampungan jin. Menurut peneliti sejarah Dedi Iswanto, nama Air Molek juga tidak tercatat dalam data atau histori kerajaan Indragiri. Nama Air Molek dikenal setelah masuknya penjajah di zaman imperialis Belanda sekitar tahun 1800-an. Tak ada satupun catatan sejarah kerajaan Indragiri yang menyebutkan nama Air Molek. Nama Air Molek itu sendiri berasal dari kata ayo dan mole. Ayo yang berarti air dan mole berarti menyunsang. Jadi ayo mole yang kemudian berubah menjadi Air Molek adalah air yang menyunsang, bukanlah air yang indah seperti banyak ditafsirkan orang saat ini. Di Sungai Indragiri dalam wilayah Air Molek, air justru tidak mengalir dari hulu ke hilir, tapi sebaliknya dari hilir ke hulu. Menurut penelitian Dedi Iswanto, ketika Belanda menaklukkan Indragiri dan membuat keresidenan di Rengat, para kolonialis yang tak takut dengan jin, orang Bunian dan iblis itu melihat potensi besar yang berada di hutan Air Molek. Untuk mewujudkan kerja itu, Belanda kemudian memerintahkan sejumlah kuli kontrak dari Jawa membuka hutan untuk dijadikan kebun gambir. Namun sayangnya, pekerja tersebut tak banyak yang berani. Mereka memilih lari dari lokasi atau malah memilih mati daripada harus membuka rimba puaka di Air Molek. Barulah awal tahun 1900-an Belanda mendapatkan orang yang tepat. Siapakah orangnya? Yaitu Haji Saleh, penghulu Kampung Pekanheran, salah satu wilayah kerajaan Indragiri untuk membuka hutan menjadi perkebunan. Tetapi Haji Saleh tidak sendiri. Dia menunjuk ponakannya sendiri bernama Haji Husin untuk melaksanakan perintah tersebut. Selain bantuan kuli kontrak di bawah pimpinan Muntarib, Husin juga mengajak orang-orang berani yang bermukim di sekitar wilayah itu untuk sama-sama membangun kebun di Air Molek. Nah, sejak itulah Air Molek mulai terbuka dan ramai. Hutan angker itu seketika menjadi perkebunan karet yang tak habis sejauh mata memandang. Pihak Belanda pun kemudian mendirikan pabrik karet terbesar di Indonesia bertempat di Air Molek bekerjasama dengan pemerintah kerajaan Swiss yang diberi nama CMI, yaitu Kultur Maskapai Indragiri. Keberhasilan Haji Husin membuka hutan Air Molek hingga membentuk perkebunan besar dan perkampungan tentu saja mendapat apresiasi yang tinggi dari asisten residen Belanda di Rengat. Karena itu, Belanda kemudian mengangkat Haji Husin menjadi penghulu atau penguasa kampung. Dikatakan Ahmad Yusuf, Air Molek kemudian menjadi desa di bawah kewedanaan Kelayang, dengan konteler Indragiri dan Rengat di bawah asisten residen sebagai kepala konteler, sedangkan keresidenan berada di Tanjung Pinang atau yang sekarang ibu kota provinsi Kepri, mencakup Riau, Kepulauan, dan Riau Daratan. Nah, begitulah asal-usul kenapa sih Air Molek itu disebut dengan Desa Air Molek dan sejarah Air Molek.
Sejarah udah saya jelasin, asal-usul juga sudah saya jelasin. Nggak lengkap nih kalau saya nggak menjelaskan tempat wisata apa aja sih yang ada di Ermolek, kuliner apa yang khas di Ermolek, dan tarian khas yang ada di Ermolek. Oke, yang pertama saya akan jelasin nih tempat wisata yang ada di Ermolek. Salah satu tempat wisata yang ada di Ermolek di sini, di tempat saya berdiri, yaitu RTH Ermolek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kuliner khas yang ada di Ermolek. Kerupuk lanting, bolu berondang, es salju durian deli, kedai kopi, seperti salah satu contohnya kedai kopi Nirwana. Nah, itulah beberapa makanan khas atau kuliner khas yang berada di Ermolek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tarian apa aja yang ada di Ermolek. Yang pertama ada tarian rentak bulian. Rentak bulian ini teman-teman tidak menjadi tarian khas di Ermolek saja, tetapi menjadi tarian khas di Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya ada tari persembahan Melayu. Nah, penelusuran kita di Desa Ermolek sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ingin berkunjung ke Desa Ermolek? Saya tunggu ya kehadirannya di Ermolek. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan ikut menelusuri Desa Ermolek. Saya mohon maaf jika saya ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.